Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Apabila Anda tidak punya mobil dan ingin punya mobil karena Anda baru punya anak yang tidak pantas dibawa jalan-jalan naik motor, tapi Anda punya budget pas-pasan dan tidak mau betis besar sebelah karena menginjak kopling, ini adalah mobil otomatis termurah se-Indonesia Raya. Apabila menurut Anda ada lagi mobil otomatis yang lebih murah lagi pada saat video ini dikeluarkan, mohon komentar di bawah. Ini adalah Daihatsu Ayla M Automatic. Dengan tampang yang tidak ganteng maupun cantik, karena memang tidak dibutuhkan, karena ini adalah termasuk mobil low cost green car yang sudah berharga di atas 100 juta. Sedikit penjelasan tentang low cost green car atau LCGC. LCGC merupakan program pemerintah untuk mengurangi sedikit biaya pajak untuk mobil yang punya komponen dalam negeri yang banyak dan harus hemat sekali, yaitu 1 liter untuk 20 km dan pakai oktan 92 bensinnya, yang sebenarnya masalah tuning saja. Biar yang pakai mobil ini jadi ngelitik mesinnya kalau pakai bensin yang konon katanya bersubsidi. Mobil ini dinamakan Daihatsu Astra karena nggak boleh Daihatsu sendirian. Seperti halnya pada Xenia dan Terios, Daihatsu Ayla punya saudara kembar Toyotanya yang bernama Agya, yang dibuat khusus untuk Anda yang suka kemakan merek. Karena hanya beda sedikit aksesoris yang sebenarnya adalah mobil yang persis sama, sehingga bisa lebih narik keuntungan dari konsumen. Desain konsep mobil ini oleh orang Indonesia yang menurut kami desainnya lumayan bagus. Tapi setelah melalui hitung-hitungan keekonomian untuk menguntungkan pabrikan, berubahlah menjadi jelek. Mobil ini memang murah karena LCGC, tapi setelah melihat mobil ini sepertinya harganya seharusnya bisa lebih murah. Apalagi yang konon katanya komponen dalam negerinya banyak. Jadi mau harga dolar atau yen berapapun tidak ada pengaruhnya. Jadi kenapa pula pakai ikut-ikutan naik harga? Melihat mobil ini agak mengganggu mata kami karena kelihatan sangat murahan, apalagi dengan velg kaleng dan dop. Seharusnya mobil walaupun murah tidak harus terlihat murahan. Kemudian kami memutuskan untuk melakukan sedikit modifikasi agar terlihat sedikit lebih mahal. Pertama-tama kami menyatukan grillnya dengan memasang stiker hitam untuk pemisahnya dan mencopot emblem tidak jelas yang nempel di hidungnya. Tapi masih tetap terlihat kurang mahal, mungkin karena tidak ada emblemnya. Agar jelas lebih mewah, maka kami menempelkan gantungan horden 4 buah. Nah, ini kelihatan mewah karena jauh lebih murah daripada Audi A1. Maka kami memberi nama Audi A1/2 atau dalam bahasa Inggrisnya Audi A-Half. Dimensi luarnya pas untuk masuk-masuk jalan tikus. Jangankan jalan tikus, jalan curut pun masuk. Panjangnya hanya 3,6 meter, lebarnya 1,6 meter, wheelbase-nya 2,45 meter. Mobil yang tepat untuk masuk jalan kecil menghindari macet. Kemudian kami membuka kap mesinnya yang sangat ringan. Bermesin 1 KRDE, sebuah mesin DOHC 12 valve 998 cc, 3 silinder dengan tenaga hampir 65 horsepower dengan torsi maksimum 8,7 kg per meter atau 65 Nm pada 3600 rpm, yang tidak terbayang seperti apa pelannya. Mesin tersebut disambung pada transmisi otomatis 4 speed yang terbilang teknologi rendah, dalam kata lain transmisi yang bodoh. Berat mobil ini 765 kg, berarti power to weight rasionya hampir 85 horsepower per ton berat. Simak terus video ini karena kami akan melakukan test drive. Sebelum melanjutkan video ini, mohon hentikan sementara video dan tekan tombol jempol ke atas. Jangan lupa subscribe channel Motomobi apabila belum. Mesin 3 silinder ini ada getaran halus seperti halnya pada mesin diesel yang modern, padahal ini adalah bensin.
Ya wajar, memang karena jumlah silinder yang sangat sedikit. Kalau tuas transmisi dipindah ke drive, sedikit bertambah getarannya, tapi kalau dilepas rem, luar biasa. Mungkin sampai 7,2 skala Richter kalau pakai seismograf. Tadi kami bilang tidak terbayang seperti apa pelannya mobil ini. Namun dalam kenyataannya memang pelan, tapi tidak pelan-pelan amat. Sama sekali tidak bisa dibilang kencang, tapi torsi pada RPM rendahnya cukup ngangkat. Tentu karena mobil ini sangat ringan, tapi untuk kami tenaga seperti ini sangat cukup untuk pemakaian dalam kota. Sayang sekali suara mesin dan gearbox bodohnya itu sangat terdengar dalam kabin. Padahal dengan transmisi yang lebih modern akan membuat mobil ini makin hemat bensin. Menurut pengalaman, konsumsi di jalan tol dengan banyak kecepatan yang konstan memang bisa 120 lebih atau 20 km per liter. Tapi kalau sudah dicampur dengan kemacetan kota Jakarta, yang terbaik pernah diraih adalah 11,5 km per liter. Angka-angka yang kami sebutkan tadi tidak bisa menjadi patokan karena semua tergantung dari cara nyetir Anda, kondisi lalu lintas, suhu udara, dan kelembapan. Bukan dari apa yang Anda setir, tapi bagaimana cara Anda menyetir. It is not always what you drive, but it is always how you drive. Seharusnya spek konsumsi bahan bakar ditambahkan konsumsi bahan bakar per jam pada saat idle dan temperatur ataupun kelembapan yang distandarkan, sehingga kita tahu konsumsi bahan bakar kita per jam pada saat macet. Kemudian suspensinya. Suspensi mobil ini untuk mobil yang semurah ini tergolong empuk. Namun jangan coba-coba melakukan manuver-manuver aneh. Bisa jadi Anda akan mencicipi makanan rumah sakit karena body rollnya parah sekali. Terasa seperti gampang kebalik. Kata-kata stabil sangat haram diterapkan di mobil ini karena teknologi suspensinya yang kuno dan tanpa stabilizer. Bobot ringan mobil ini tidak ada pengaruhnya pada kestabilan mobil. Kestabilan mobil ditentukan oleh teknologi suspensinya dan titik berat kendaraan. Berkat ban yang kecil, walaupun suspensinya empuk, lewat jalan yang rusak halus, tetap tidak nyaman. Jadi kalau Anda lewat jalan rusak, sekalian yang rusak parah. Lengkap sudah, dengan ban yang sangat kecil, sehingga mudah sekali terlepas dari cengkeraman. Ditambah lagi mobil ini tidak ada rem ABS. Kombinasi dari mesin yang tidak pelan, ban yang kecil tanpa ABS, dan body roll yang payah merupakan resep lengkap untuk mencelakakan Anda. Untuk nyetir mobil ini Anda butuh asuransi yang lengkap, termasuk asuransi jiwa. Juga karena hasil crash test mobil ini yang tanpa airbag adalah bintang 1. Itu benar-benar butuh asuransi jiwa. Bukan karena memakai plat bodi yang tipis, karena untuk frontal crash ditentukan dari engineering untuk crumple zone-nya. Untuk mobil ini seperti sama sekali tidak dipikirkan. Namun, kalau ber-airbag langsung naik menjadi bintang 4. Jadi mungkin mobil ini punya crumple zone yang cukup, tapi setir terbuat dari pisau sehingga langsung membaik kalau memakai airbag. Pengaruh bodi yang tipis adalah kekedapan. Suara dari luar untuk semua frekuensi bisa masuk dengan leluasa. Berasa seperti ada kaca yang tidak rapat sehingga suara masuk semua. Kemudian interiornya, desainnya sangat biasa saja. Kata-kata tipis dan murahan seperti sudah melekat erat sampai ke interiornya. Door panelnya luar biasa tipisnya. Kalau audionya di setel terlalu keras, door panelnya mau ikut-ikutan bernyanyi seiring dengan dentuman bass. Head unit mobil ini suaranya tidak terlalu jelek untuk ukuran mobil semurah ini. Seperti halnya pada Xenia dan Terios, Daihatsu mengandalkan dua puter-puteran ini untuk mengontrol AC. Sepertinya pabrik lupa pasang pegangan tangan di sini. Berapalah harga pegangan tangan itu? Sangat berfungsi apabila supir Anda ngebut dan kita ketakutan jadi penumpang. Karena penumpang yang megang pegangan itu adalah sangat penting sebagai kode ke supir agar pelan-pelan dan lebih hati-hati. Jok depan mobil ini jadi satu sama headrestnya.
Om Mobi yang tingginya 172 cm butuh headrest yang lebih tinggi. Jok depan dengan gaya seperti ini kurang pas apabila Anda lebih tinggi dari Om Mobi. Posisi duduknya juga terasa ketinggian dan posisi setirnya kurang dekat dengan badan. Sehingga kalau setelan pas untuk kaki, Anda akan terasa agak kejauhan untuk tangan Anda, kecuali kalau memang gaya nyetir Anda cocok seperti itu. Ketika kami duduk di jok belakang, kami cukup bahagia karena legroomnya lega. Ini jarak dengkul Om Mobi dengan jok depan setelan nyetir Om Mobi. Dan tidak seperti jok depan, jok belakangnya malah bisa diatur ketinggian headrestnya. Kurangnya dari jok belakang ini adalah bagian senderannya. Terlalu rata sehingga tidak nyaman untuk punggung. Walaupun tersedia 3 seatbelt, duduk di belakang sini bertiga, jangan harap muat apabila yang duduk semuanya sebesar Om Mobi. Dapat dimaklumi karena ini memang mobil yang kecil, didesain untuk masuk gang sehingga tidak dibikin lebar. Bagasi belakangnya juga masih cukup untuk ditaruh barang, dan di situ ada net biar kalau Anda bawa binatang peliharaan tidak kabur. Kalau mau lebih luas lagi, jok belakangnya seperti normalnya mobil yang tanpa pantat bisa dilipat. Tapi sama sekali tidak rata sehingga membuat menjadi kurang praktis untuk membawa barang yang besar. Mobil ini tidak dilengkapi dengan alarm, merupakan santapan yang lezat untuk maling mobil. Tapi showroom memberikan gratis kunci setir untuk mengantisipasi hal itu. Aneh, daripada kasih kunci setir, kenapa tidak sekalian kasih alarm saja walaupun murahan? Setidaknya bisa nyaman membuka tutup kunci dengan tombol daripada nyolok kunci. Showroom juga memberikan segitiga pengaman dan paket tas itu untuk bersih-bersih dan kotak P3K. Tapi kenapa tidak ada tempat yang khusus untuk naruh barang-barang tersebut sehingga jadi geletakan di bagasi berantakan? Nah, sekarang sampai ke kesimpulan. Kami yakin pemilik mobil ini dan Anda yang bekerja di Daihatsu dan di Toyota Group akan mengerutkan kening mendengar semua pendapat kami. Kami sebenarnya suka dengan mobil ini. Ini hampir jadi mobil yang sempurna untuk sebuah city car. Mesin punya cukup tenaga, empuk dan lega. Soal kekedapan, getaran mesin dan lain-lain bisa dimaklumi karena ini adalah mobil yang murah. Tapi harusnya pabrikan bisa mengurangi keuntungannya tanpa menambah harga dengan memasang unsur keselamatan yaitu airbag, rem ABS dan stabilizer sebagai standar untuk semua tipe. Penghematan dari perangkat keselamatan sama saja membunuh konsumen Anda. Dengan perangkat-perangkat keselamatan tersebut akan menjadikan mobil ini city car bertransmisi otomatis yang sempurna. Apabila Anda mau memberikan mobil ini ke simpanan Anda, sebaiknya pikir 2 kali. Karena dapat dijamin setelah dikasih mobil ini, Anda akan diputusin. Karena ada om-om lain yang masih mau ngasih Honda Jazz. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan tidak terafiliasi dengan siapa-siapa, apalagi pabrikan mobil dan motor. Jangan lupa subscribe channel Motomobi agar membuat kami bahagia. Terima kasih telah menonton.